Baik, selamat siang teman-teman. Kembali berjumpa di channel saya, channel Romi Ahmad 03. Dan pada pertemuan kali ini, saya akan sedikit memberikan edukasi ataupun pengalaman mengenai ilmu aplikasi komputer. Dan sebelum kita melangkah ke pembahasan yang lebih jauh, untuk alangkah lebih baiknya teman-teman bisa follow Instagram saya ataupun subscribe channel YouTube saya di romi.ahmad03. Dan pada pertemuan kali ini saya akan sedikit membagikan pengalaman pengetahuan saya mengenai ilmu aplikasi komputer. Apakah itu? Langsung saja kita bahas bersama. Kali ini yang akan saya paparkan adalah penggunaan menu hyperlink yang terdapat pada file Microsoft Excel ini, menu hyperlink ini. Nah, di sini teman-teman bisa menggunakan hyperlink dengan tujuan agar dapat membuka sheet yang ada pada dokumen ataupun file Microsoft Excel yang mungkin jumlahnya lebih dari 10, 20, dan sebagainya. Dan itu dapat terhubung antara sheet 1 dengan sheet yang sebelumnya gitu ya. Dengan hyperlink kita dapat menghubungkan antara sheet awal dengan sheet yang berikutnya, seperti itu. Caranya teman-teman dengan masuk ke menu insert, kemudian pilih hyperlink. Langsung saja. Dan ini sudah ada contohnya, ada dokumen untuk administrasi perpajakan. Kali ini adalah SPT PPN, surat pemberitahuan PPN, pajak pertambahan nilai. Dan dalam file tersebut terdapat 20 sheet, diantaranya ada transaksi, pajak masukan, faktur pajak, SSP, form AB, A1, A2, B1, B2, B3, seperti itu teman-teman. Kita coba untuk membuka filenya satu persatu, sheetnya. Kita masuk ke transaksi. Nah, ini adalah transaksi dari perusahaan Jaya Sejahtera. Di sini terdapat nomor urut, tanggal, nomor faktur pajak, invoice, customer, NPWP, alamat, dan lain sebagainya. Dan dalam nomor faktur pajak itu terdapat ada 7 kode faktur pajak yang digunakan. Yang pertama untuk kode 010, ini untuk transaksi wajib pajak yang umum seperti perusahaan swasta maupun orang pribadi. Dan selanjutnya kode faktur 020 untuk transaksi kepada bendaharawan pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Yang ketiga 030 untuk transaksi kepada BUMN ataupun BUMD. Dan selanjutnya kode faktur 040 untuk transaksi menggunakan DPP nilai lain ataupun untuk perusahaan logistik. Kemudian selanjutnya kode faktur 070 untuk transaksi yang PPN-nya dibebankan ataupun dibebaskan dengan aturan Menteri Keuangan. Ini adalah untuk daerah Batam ya, dengan syarat perusahaan tersebut melampirkan surat keterangan bebas pajak dari kantor pelayanan pajak setempat ataupun KPP terdaftar. Selanjutnya untuk kode faktur 080 untuk transaksi yang PPN-nya ditanggung oleh pemerintah. Dan yang terakhir kode faktur 090 untuk transaksi atas penjualan aktiva ataupun barang mewah. Ini teman-teman untuk transaksinya. Dan langsung saja kita lanjut. Kembali ke halaman awal, kita klik icon home.
Nah, ini langsung masuk ke halaman awal. Kita lanjut ke pajak masukan. Di sini ada pajak masukan ya, teman-teman. Ini ada nomor, tanggal, nama, alamat, NPWP, dan lain sebagainya. Nah, perlu diketahui pajak masukan yaitu pajak bagi perusahaan yang telah membeli BKP, barang kena pajak, ataupun JKP, ya, melakukan transaksi BKP dan atau transaksi JKP. Ini pajak masukannya. Lanjut, kita kembali ke halaman awal, kita ke faktur pajak ya, kode fakturnya. Ini yang pertama, transaksi yang pertama, ini orang pribadi dengan kode faktur 010 ataupun perusahaan swasta ya, teman-teman. Di sini PPN-nya ada 975.000 dengan tarif 10% ya. DPP-nya 9.750.000. Ini untuk faktur pajak transaksi pertama. Kita kembali ke halaman awal. Transaksi yang kedua dengan kode 020 ini adalah untuk Kemendikbud, yaitu yang dibebankan untuk pemerintah, baik pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat ya. Lanjut, kita kembali ke home. Transaksi ketiga, kode fakturnya 010, orang pribadi ataupun perusahaan swasta. Ini lanjut lagi halaman awal. Transaksi keempat masih sama, kode fakturnya 010. Ini ya, teman-teman. Kita lanjut lagi ke transaksi kelima, masih sama dengan kode faktur 010. Ini untuk orang pribadi. Baik, lanjut ke halaman awal. Transaksi ke-6 dengan kode faktur 030. Ini adalah perusahaan yang dibebankan atas pemerintah daerah ya, pemerintah daerah atau pemerintah pusat. 030. Lanjut ke halaman awal. Transaksi berikutnya nomor 7, ini kode fakturnya 010, masih sama untuk perusahaan swasta ataupun orang pribadi. Kembali lagi ke halaman awal. Transaksi ke-8, ini kode fakturnya 070. Ini seharusnya dibebaskan ya, tapi karena perusahaan Batam Furnitur tidak melampirkan surat keterangan bebas pajak, maka tetap dikenakan PPN dengan tarif 10% pada umumnya ya. Lanjut lagi ke halaman awal, kita ke transaksi yang ke-9. Ini kode fakturnya 010, perusahaan swasta, ini PT Selalu Impor. Dan lanjut lagi ke halaman awal, transaksi terakhir nomor 10, kode fakturnya 010 masih. Ini perusahaan swasta ya, ataupun orang pribadi. Baik, lanjut ke halaman awal, kita masuk ke SSP, surat setoran pajak. Ini surat setoran pajak, isinya adalah NPWP, nama wajib pajak, alamat wajib pajak, nomor objek pajak, alamat objek pajak, kode akun, dan lain sebagainya. Ini untuk surat setoran pajak. Baik, lanjut ke halaman awal. Formulir 11. Nah, ini adalah surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai SPT masa PPN. Lanjut lagi, kita ke AB, adalah rekapitulasi penyerahan dan perolehan. Ini formulir AB, rekap dari PPN tadi, masukan yang sudah kita peroleh dan pengeluaran. Lanjut ke halaman awal, kita ke A1. A1 adalah daftar ekspor BKP barang kena pajak berwujud ataupun tidak berwujud
dan atau JKP jasa kena pajak terwujud. Ini contohnya adalah PT Singapore Art Ltd. Kita melakukan ekspor dan kita tidak dikenakan PPN. Baik, lanjut ke halaman awal. Kita masuk ke A1. A1 ini sudah ya. Masuk ke A2. Formulir A2 isinya daftar pajak keluaran atas penyerahan dalam negeri dengan faktur pajak. Ini ada 10 perusahaan dengan masing-masing transaksinya ya. Nominalnya sudah kita hitung tadi di kertas kerja. Jangan lupa disesuaikan tarif dan nominalnya, teman-teman. Baik, lanjut ke halaman awal. Kita masuk ke B1. Isinya adalah daftar pajak masukan yang dapat dikreditkan atas impor BKP dan manfaatan BKP, barang kena pajak tidak berwujud atau jasa kena pajak dari luar daerah pabean. Ini adalah formulir 1111 B1. Baik, lanjut ke halaman awal. Kita masuk ke B2. B2 adalah daftar pajak masukan yang dapat dikreditkan atas perolehan BKP ataupun JKP dalam negeri. Barang kena pajak atau jasa kena pajak di dalam negeri. Ini teman-teman ya, transaksi tadi ada 5 perusahaan. Baik, lanjut ke halaman awal. Kita masuk ke formulir 1111 B3. Isinya adalah daftar pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan atau yang mendapat fasilitas. Begitu, contohnya adalah untuk kode faktur 080 dan 070, yaitu kode untuk yang dibebaskan oleh Menteri Keuangan dan PPN yang ditanggung oleh pemerintah. Ini kode fakturnya 07 dan 080. Baik, kita ke halaman awal. Ini adalah sheet terakhir ya teman-teman. Nah, ini tampilan halaman awal ataupun homepage yang sudah saya siapkan, sudah saya buat dengan menggunakan menu hyperlink. Ada di insert, terdapat dalam Microsoft Excel. Demikian teman-teman, pertemuan kali ini semoga saja dapat memberikan manfaat bagi kita semuanya, dan jangan lupa tetap jaga kesehatan. Selama kondisi seperti sekarang ini kita masih terkena dampak COVID ya, tetap jaga kesehatan, patuhi aturan pemerintah dengan menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan lain sebagainya. Semoga saja kita dibebaskan dari mara bahaya. Dan cukup sekian pertemuan kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Semoga saja mendapatkan manfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.